Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ido Fadila dari kelompok 3 bersama rekan saya Karizaldi. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai pemasaran jasa perusahaan kuliner. Di sini kita mengambil salah satu perusahaan kuliner yang sudah lama di Indonesia berdiri, yaitu kita ngambil yaitu Solaria. Oke, berikut untuk PPT-nya bisa dilihat untuk slide selanjutnya. Sebelumnya teman-teman semua sudah tahu belum apa sih itu Solaria? Nah, jadi Solaria adalah bisnis makanan atau kuliner yang merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dan memiliki potensi yang cukup besar. Salah satunya produk fast food atau makanan siap saji. Produk makanan siap saji dikategorikan sebagai barang konsumsi yang banyak diminati oleh para konsumen, baik dari segmen anak-anak, remaja maupun orang dewasa, karena makanan siap saji ini mudah ditemukan dimanapun. Oke, selanjutnya sejarah perusahaan Solaria berdiri di Indonesia. Sejarah perusahaannya, Solaria merupakan salah satu restoran siap saji. Solaria pertama kali didirikan pada tahun 1995. Solaria pada awalnya hanya merupakan sebuah kedai sederhana yang hanya menyediakan makanan sehari-hari dan bahkan tidak ada menu yang eksklusif, inovatif, dan yang terbaru. Solaria berasal dari bahasa Latin yaitu solar yang artinya matahari yang bercahaya atau pusat tata surya. Dan ada jajaran pengurus manajemen Solaria seluruh Indonesia ya teman-teman. Di sini ada restoran manager, ada head waiter, asisten head waiter, ada kapten. Di kapten tuh ada dua cabang juga, yaitu ada wing butter sama hostess. Terus ada asisten kapten, waiters, terus busboy. Itu untuk jajaran pengurus manajemen Solaria. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh. Dan berikut untuk menunya, di situ ada spaghetti, ada nasi ayam teriyaki dan lain sebagainya, bisa dilihat melalui PPT. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Karizaldi. Karizaldi, dipersilahkan. Ya, fasilitas yang dimiliki perusahaan Solaria. Fasilitas yang dimiliki perusahaan Solaria, restoran adalah ruangan yang dijadikan sebagai sarana perjamuan umum di hotel. Dalam sebuah restoran harus tersedia perlengkapan peralatan dalam jumlah yang menandai yang akan menunjang kelancaran operasional di restoran, serta mempunyai mutu dan penampilan yang baik karena citra restoran dapat dibangun melalui kualitas perlengkapan dan peralatan yang disediakan. 1. Perlengkapan restoran, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua, perlengkapan meja makan, table aksesoris. Dan yang ketiga itu peralatan makan equipment. Keempat, linen meja makan. Nah, dan ada 2 kategori dan keterangan. Jadi kategori yang pertama itu adalah produk. Bisnis makanan atau kuliner merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dan memiliki potensi yang cukup besar. Price, harga dihitung per menu yang dipesan. Untuk harga per menu berbeda-beda sesuai kebutuhan. Place, jumlah restoran sudah tersebar di berbagai daerah, kota atau provinsi. Promotion, melakukan kegiatan pemasaran guna memperkenalkan produknya. Promosi dikombinasikan dengan kegiatan yang komunikasi sehingga terjadi hubungan timbal balik yang jangka panjang. Pemesannya menu biasa melalui Gojek, Maxim, dan alat transport lainnya, serta bisa pesan melalui aplikasi Solaria yang bisa diunduh melalui Play Store, melalui website, dan lain-lain. Consumer, yang pertama cost, biaya yang dibayarkan oleh konsumen bersifat transparan sesuai dengan jumlah menu yang dipesan dengan harga yang terjangkau. Dan menu yang nikmat akan memudahkan konsumen untuk mempercayai kembali dengan menjadi langganan di Solaria. Convenience, mempertimbangkan kenyamanan konsumen, maka Solaria membuka aplikasi dan membuka semua kalangan jaringan transportasi seperti Gojek dan Maxim melalui GoFood. Dengan begitu memudahkan konsumen memesan menu Solaria tanpa harus ke lokasi. Communication, dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya, Solaria memanfaatkan berbagai sarana komunikasi dengan kedua belah pihak. Dengan adanya komunikasi ini, Solaria mengharapkan terjadinya hubungan jangka panjang. Lingkungan eksternal pasar, lingkungan eksternal Solaria. Faktor-faktor dengan masalah. Jurnal yang pertama membahas tentang kualitas pelayanan dan nilai yang dirasakan terhadap nilai beli ulang melalui mediasi kepuasan pelanggan pada pelanggan restoran Solaria di Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara positif dan signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan, namun nilai yang
persepsikan tidak berpengaruh secara signifikan pada kepuasan pelanggan. Kategori segmen pasar Solaria. Kategori segmen pasar Gojek, Solaria memang bermain di segmen menengah ke bawah ketimbang segmen atas. Segmen atas sedikit pembelinya sehingga bisa mematikan bisnis dengan cepat. Dengan konsep tersebut, Solaria menjadi perusahaan cepat saji yang lebih efisien dengan tumbuh dan lebih cepat. Tak heran karena harga murah namun enak. Pelanggan dapat makan di tempat mall yang keren, maka ia berhasil membuka cabang di mana-mana. Peningkatan yang terjadi pada Solaria. Resto Solaria buka pertama kali tahun 1991. Awalnya ia mempekerjakan 4 karyawan. Ia pertama kali memiliki outlet resto di sebuah ruko di Cikarang. Waktu itu bentuknya masih seperti kedai. Tahun-tahun awal mulai usaha sungguh tidak mudah, tapi ia tetap kukuh dan untuk terjun berwirausaha dan pelan-pelan membangun pasar untuk Solaria. Butuh waktu berapa tahun bagi resto Solaria untuk dikenal market. Tepatnya baru mulai dikenal dan menanjak sejak 1995. Terima kasih sebelumnya atas presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.